Peristiwa yang terjadi dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus 2025 sebenarnya memilukan dan menyedihkan bagi kita. Harus peka terhadap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat seperti daya beli dan juga pengangguran yang masalah. Sebagai analis politik keamanan dan juga intelijen, bahwa tetap ada yang bermain di sini, ada yang bermain. Nah, kepentingan siapa yang bermain saya nggak tahu kepentingannya apa. Contohnya saya melihat indikator aksi demo di Indonesia itu menjadi menjadi roh model. Di tengah kita demo demo terhadap DPR itu masih ada party di jalan, ada tukang somai, ada tukang lontong, ada tukang cilok dan sebagainya. Pada tanggal 25 Agustus sebuah aksi dimulai, protes atas tunjangan besar anggota DPR. Namun, di balik setiap tuntutan, ada sebuah tragedi yang tak terduga. 4 hari kemudian, pada tanggal 28 Agustus Afan Kurniawan, seorang driver ojek online, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob saat ia sedang bekerja. Afan bukan peserta demo, ia hanyalah warga biasa yang terjebak dalam pusaran kekerasan. Ia menjadi salah satu dari 10 korban jiwa, di antara ribuan orang yang ditangkap dan ratusan yang terluka. Kekerasan aparat, gas air mata yang ditembakkan ke dalam kampus, hingga penangkapan massal, semua ini bukan sekadar kerusuhan. Menurut Dr. Sabta Baralaska Utama Siagian, analis keamanan dan intelijen, tragedi ini adalah cerminan dari demokrasi yang sedang terancam. Sebuah sinyal bahwa kebijakan tanpa respons dan ruang demokrasi yang makin sempit telah menciptakan jurang antara elit dan rakyat. Lantas, bagaimana seharusnya negara hadir? Apa langkah konkret yang harus diambil untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah tragedi serupa terulang? Saksikan selengkapnya dalam pembahasan mendalam Sabta Siagian yang juga penggiat HAM dan alumni PPRA Lemha Nasri ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menjawab pertanyaan apa penyebabnya terjadi tragedi Agustus 2025 yang dari tanggal 25 sampai 31. Nah, sebelum saya menjelaskan itu sebagai analis politik dan juga analis keamanan dan intelijen, saya ingin menyampaikan bahwa semua elemen harus mawas diri dan harus introspeksi diri. Siapa yang introspeksi diri, baik pemerintah, legislatif, begitu juga yang lain-lain lah, khususnya di pemerintah daerah untuk mawas diri. Nah, saya ingin menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus 2025 sebenarnya memilukan dan menyedihkan bagi kita. Saya memberikan contoh, ada Afan Kurniawan yang menjadi trigger sehingga massa begitu antusias untuk menyerang Mako Brimob termasuk yang ada di daerah Kuitang. Tapi tidak hanya itu saja, tercatat 10 korban tewas termasuk juga staf DPRD Makassar, tukang becak, pelajar, mahasiswa, dan juga ada 3.000 sampai 3.500 orang tertangkap. Nah, yang menyebabkan itu terjadi, yang pertama adalah dari kebijakan pemerintah. Dimulai dengan tidak pro kepada rakyat, dengan menaikkan pajak. Kita masih lihat peristiwa-peristiwa yang ada di Pati, contohnya bagaimana bupatinya diamuk oleh warganya karena menaikkan pajak sampai 250%. Itu bisa menjadi cikal bakal. Begitu juga dengan Menteri Keuangan kita yang akan terus menaikkan pajak kepada masyarakat. Sehingga apa yang terjadi? Pajak dinaikkan, tetapi jumlah pengangguran di mana-mana. Daya beli masyarakat berkurang. Sehingga itu salah satu menyebabkan masyarakat marah. Lalu apa saja yang menyebabkan terjadi itu? Saudara kita Afan Kurniawan adalah trigger ketika dia sedang mengantar barangnya
ya sebagai ojol, lalu dia terlindas gitu oleh Brimob, masyarakat marah di situ. Nah, saya memberikan masukan kepada kita semua bahwa kemarahan itu berakibat kemana-mana, dari tanggal 25, 26, 27, 28, 29, 30, sampai juga penjarahan di rumah ya Ibu Menteri Keuangan, lalu juga Eko Patrio, lalu juga Uya Kuya, dan juga kita bisa melihat si Sahroni, ya itu sebenarnya dampak dari yang lain. Tetapi di balik semuanya itu, ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua bahwa pemerintah harus peka terhadap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat, seperti daya beli dan juga pengangguran yang masih meningkat. Yang kedua adalah pemerintah dengan program-programnya harusnya menyentuh. Kita masih ingat janji Presiden dan Wakil Presiden dalam kampanyenya ingin membuka lapangan kerja, tapi masyarakat menanti, belum ada realisasinya gitu. Dan juga kita melihat kehidupan glamor ya dengan anggota dewan kita, apalagi dinaikkan uang tunjangan rumah sekitar 50 juta. Masyarakat marah, kok tidak adil, kok tidak terjadinya ketimpangan seperti itu. Itu yang menyebabkan. Jadi peristiwa ini bukan tersulut oleh karena satu kejadian, tetapi banyak kejadian-kejadian yang lain. Tetapi dari semuanya itu, Bapak, Ibu yang saya hormati, ini amatan saya sebagai analis politik keamanan dan juga intelijen, bahwa tetap ada yang bermain di sini, ada yang bermain. Nah, kepentingan siapa yang bermain, saya nggak tahu kepentingannya apa. Contohnya saya melihat indikator begini, peristiwa yang terjadi tidak hanya di Jakarta, terjadi di wilayah-wilayah seperti di daerah Cirebon, daerah Medan, daerah Bandung, dan sebagainya, itu bisa melakukan itu secara masif. Berarti juga ada yang mendanai gitu, dan juga ada orang-orang yang memang diarahkan untuk melakukan aksi demo. Seorang demonstran sejati itu dia tahu kapan batasnya. Dia misalnya dia melakukan aksi demo itu ya paling jam 9 malam, capek, misal aksi mahasiswa dan juga buruh, itu bisa nggak sampai larut malam ya, kalau kita melihat kasus di Senen dan sebagainya. Jadi tragedi, saya sebut tragedi karena itu memang menyesakkan dada kita. Tragedi Agustus 2025 adalah cerminan bagi kita untuk mawas diri. Aparatur keamanannya mawas diri, termasuk Pak Kapolri, pemerintah mawas diri, lalu juga legislatif mawas diri, dan juga semua komponen mawas diri, supaya Indonesia lebih baik dan lebih baik lagi. Demikian. Ya, ketika ditanya kepada saya pesan apa yang saya mau sampaikan terhadap peristiwa tragedi Agustus 2025 kepada kita semua ya. Pertama, pesan yang mau saya ingin sampaikan adalah mari kita semua komponen anak bangsa bergandengan tangan, jangan terprovokasi. Mari kita jaga kampung kita masing-masing. Mari kita sama-sama membumikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bagi kita adalah forever together, untuk selamanya. Karena kenapa banyak peristiwa-peristiwa terjadi, intoleransi dan masalah-masalah yang lain, karena ya memang secara jujur kita belum membumikan Pancasila yang baik dan benar. Nah, pesan saya juga kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Bapak Presiden dan juga bawahannya, untuk senantiasa bekerja semaksimal mungkin. Tak kurang putus-putusnya saya terus berdoa untuk Bapak Presiden, dan semoga kebijakan-kebijakan yang Bapak keluarkan adalah kebijakan-kebijakan yang pro pada kebenaran dan keadilan. Ini yang paling penting sekali. Lalu pesan saya kepada segenap masyarakat, jangan gampang terprovokasi. Mari kita kenali sekitar kita. Kalaupun ada orang yang melakukan upaya provokasi dengan melakukan pembakaran, misalnya kantor polisi maupun halte-halte busway dalam konteks di Jakarta, mari
kita menyatakan stop untuk semuanya itu. Karena halte busway, kantor polisi adalah ada karena pajak dari masyarakat. Jangan gampang emosi, jangan gampang anarkis. Saya sedih melihat ada pos-pos polisi dibakar. Saya juga kasihan anggota BRIMOB, anggota polisi yang ada di lapangan yang dibenturkan karena mereka sesama anak bangsa. Di sisi lain, polisi yang bertugas bekerja, dia sedang bekerja menjalankan tugasnya. Tetapi di sisi lain, mahasiswa dan juga yang lain yang benar-benar melakukan demokrasi, sebenarnya itu adalah menyampaikan aspirasi. Saya berharap juga kepada anggota DPR, ya harus juga introspeksi diri, Bapak Ibu anggota DPR, kalau ada demo di depan DPR, temuilah mereka, berikan solusi sehingga mereka tidak menyimpan suatu ketidakpastian di dalam dirinya. Transparanlah gitu. Ya, saya ingin mengatakan di tengah banyak masyarakat yang miskin, siapapun kita termasuk anggota dewan, anggota legislatif, jangan memamerkan kekayaannya di tengah-tengah masyarakat yang mungkin hidupnya susah. Jadi kebijakan-kebijakan di DPR seperti melakukan studi banding, melakukan hal-hal yang lain sampai ke luar negeri, kalau bisa ya dibatasi lah, ya bukan dihapuskan tapi dibatasi. Karena memang kita belajar dari pengalaman supaya lebih baik lagi dan lebih baik. Ingat ya, setelah peristiwa tragedi Agustus 2025 ini terjadi peristiwa-peristiwa yang sama di Indonesia. Seperti di Nepal. Di Nepal itu kita bisa melihat bagaimana polisi menyerah kepada masyarakat. Bagaimana anggota DPR ditimpuki oleh masyarakat. Begitu juga Perdana Menteri, rumahnya dibakar. Kita nggak mau seperti itu. Kita masih punya nilai adab. Selama pemerintah peduli, selama pemerintah peka, belajar dari peristiwa Nepal, bahwa peristiwa Nepal itu tidak kita harapkan. Begitu juga kita lihat, saya melihat berita-berita di medsos bahwa aksi-aksi demo di Indonesia itu menjadi menjadi roh model bagi aksi-aksi demo di Amerika, di Eropa. Nah, yang saya melihat keunikannya di tengah kita demo terhadap DPR itu masih ada party di jalan, ada tukang somai, ada tukang lontong, ada tukang cilok dan sebagainya. Bahkan ada yang beli makanan itu di tengah jalan gitu. Jadi bagi saya gaya Indonesia, demo Indonesia menjadi role model di Eropa. Tetapi pemerintah Eropa dan juga Amerika tidak mau hal itu terjadi. Saya ingin mengatakan demonstrasi adalah bagian daripada demokrasi. Tetapi demonstrasi yang beradab, demonstrasi yang terstruktur, demonstrasi yang taat pada aturan adalah suatu hal yang luar biasa. Jadi kedepannya silakan Bapak Ibu mau melakukan demonstrasi, karena itu bagian demokrasi dan diatur oleh undang-undang. Ya, demonstrasilah dengan tertib, jangan merugikan, jangan menutup jalan, karena masih banyak orang cari kerja, termasuk juga orang yang sakit dengan ambulannya. Kita juga punya kepekaan. Seperti itu yang saya bisa sampaikan, supaya tragedi 2025 di bulan Agustus itu tidak terulang. Mari mawas diri, mari kita terus membangun negeri yang kita cintai ini. Seperti itu. Ya, bagi saya sebuah pertanyaan yang bagus ini. Upaya apa supaya peristiwa tragedi Agustus tidak terulang lagi? Ya, pemerintah harus punya punya kebijakan ya, dalam peningkatan ekonomi yang lebih baik secara mikro dan makro. Dan yang kedua adalah melibatkan semua unsur. Ya, saya belum bisa mengevaluasi makan gizi yang gratis ini. Kalau misalnya itu bermanfaatkan ya silakan teruskan, tetapi kalau tidak bermanfaat ya mungkin ada kebijakan yang lain yang Pak Prabowo ingin juga lakukan. Artinya semua komponen lah, presiden,
lalu juga legislatif, ya TNI Polri, ayo kita bergandengan tangan gitu supaya Indonesia lebih maju lagi. Begitu juga dengan investor yang ada di Indonesia, mereka akan bisa menanamkan duitnya atau usahanya bila stabilitas ekonomi dan politik aman di Indonesia. Ini paling penting sekali. Jadi stabilitas politik, stabilitas keamanan akan mempengaruhi pada stabilitas ekonomi. Begitu juga pemerintah juga harus punya ketegasan ketika ada investor masuk ke Indonesia, berikan kemudahan, lalu serap tenaga kerja. Lalu yang ketiga, ormas-ormas yang suka meminta-minta duit seperti itu ya harus disikapi lah, ditindak tegas lah, supaya jangan kos dari investor itu hanya lebih besar diberikan kepada uang preman, kepada ormas-ormas atau yang lain-lain. Indonesia harus berubah diri. Nah, selanjutnya bagi kita semua, jangan mau ditunggangi oleh provokator yang punya niatan-niatan apapun. Kita negara yang berdaulat, negara yang berdasarkan Pancasila. Mari kita bangun Indonesia, dan peristiwa itu sudah berlalu. Sekarang kita ada di bulan September 2026. Mari kita lihat ke depan, mari kita bangun Indonesia. Dan saya juga mengapresiasi bagaimana pemerintah daerah sudah begitu sigap, di mana halte-halte busway sudah diperbaiki lagi, di mana pos-pos polisi sudah diperbaiki oleh, nah ini membuat saya terharu ini, oleh masyarakat semua, termasuk pelajar, termasuk juga driver ojol, termasuk juga masyarakat yang lain. Polri, TNI adalah milik kita. Mari kita jaga marwah mereka, menjaga wibawa Polri dan juga wibawa TNI, dan biarlah mereka bekerja sesuai dengan proporsional mereka. Dan kita berharap Indonesia ke depan yang didengung-dengungkan tahun 2045 adalah tahun emas bagi Indonesia, dan kita bisa menjadi macan Asia, itu bisa terwujud apabila korupsi, ya saya ulangi, korupsi itu bisa diberantas. Permasalahan kita yang terjadi di negeri ini yaitu masalah korupsi, narkoba, masalah intoleran, dan juga masalah kemiskinan. Ini 4 hal ini saja. Kalau pemerintah secara menyeluruh bekerja sama dengan semua komponen, 4 hal ini bisa kita selesaikan, Indonesia akan lebih baik dan lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, pesan bagi saya kepada kita semua, Bapak Ibu, mari kita jaga kota kita masing-masing. Yang paling terkecil, mari kita jaga RT kita. Jauhi permusuhan, mari kita bangun, menata sesuatu yang lebih baik. Masa lalu adalah sebuah pelajaran bagi kita. Jangan kita terus ratapi, kita lihat ke depan untuk Indonesia yang lebih baik semua. Untuk Bapak Presiden Prabowo dan juga jajarannya, selamat bekerja. Kami berdoa di sini supaya Bapak Prabowo dan juga jajarannya senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Begitu juga kepada semua anggota legislatif, baik tingkat DPR maupun DPRD. Kepentingan rakyat adalah segala-galanya. Itu yang menjadi dasar bapak-bapak yang dipilih oleh rakyat untuk bekerja secara konsisten, untuk keberpihakan pada kebenaran dan keadilan. Dan juga kepada Polisi Republik Indonesia dan TNI terus bersinergitas membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Demikian dari saya, Sabta Baralaska Utama. Terima kasih.